Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fi din, azakumullah. Di antara syiar Islam yang besar adalah adzan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila berangkat berperang, sebelum menyerang beliau menunggu waktu subuh. Beliau tunggu dulu waktu subuh. Jika di daerah tersebut terdengar suara adzan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyerang negeri tersebut. Namun bila di waktu subuh itu tidak terdengar suara adzan, maka dipastikan negeri tersebut akan diserang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu menunjukkan bahwa adzan itu adalah syiar Islam. Dan juga sebagai tanda bahwa sebuah negara dianggap negara Islam apabila bebas melakukan adzan di mana-mana di dalam negeri tersebut. Baik, pembahasan kita masih berkaitan dengan adzan dan kita masuk poin ke-10. Berapa menitkah jarak antara adzan dan iqamah? Ada yang 5, ada lagi? Oke, kita baca keterangan di sini. Sebaiknya rentang waktu di antara adzan dan iqamah disediakan kesempatan yang cukup untuk bersiap-siap sholat dan menghadiri jamaah. Karena adzan itu disyariatkan untuk waktu atau untuk waktu masuknya sholat. Jika tidak demikian, maka hilangnya faedah adzan. Artinya gini, adzan itu disyariatkan untuk memanggil orang sholat. Maka agar ada orang yang datang ke masjid, buat jedah waktu antara adzan dan iqamah. Jika tidak demikian, maka hilanglah faedah adzan. Kita panggil orang, hayya 'alas shalah. Selesai adzan, langsung qomat. Tadi manggil siapa tadi? Manggil orang. Manggil orang untuk melakukan salat. Tiba-tiba dia adzan. Tiba-tiba dia qomat. Tentu ini menyelisihi tujuan dia memanggil orang salat. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari berkata bahwa Ibnu Al-Battal menegaskan tentang rentang waktu di antara adzan dan iqamah. Ya.
Di sana tidak ada didapatkan batasan secara jelas. Yang penting adzan dimaksudkan untuk memastikan telah masuknya waktu sholat dan agar masyarakat berkumpul di masjid. Ada dua faedah kalau begitu. Faedah pertama, untuk menunjukkan masuk waktu sholat. Faedah kedua, untuk mengumpulkan orang. Maka kalau kita adzannya lama-lama, adzannya sebentar lagi qomat, orang belum ngumpul, sedangkan di sekitar situ orangnya semangat-semangat ke masjid. Namun ada sebuah masjid atau beberapa masjid, muadzinnya nunggu sampai 30 menit belum nongol. Begitunya bunyi pintu, ternyata kunci, gak ada orang, dia sendiri. Maka dia qomat silakan. Dan diperkirakan waktu itu. Kalau udah lebih dari 25 menit atau 30 menit, berarti tidak usah nunggu lagi. Ya. Poin ke-11, dilarang keluar dari masjid sesudah adzan dikumandangkan, kecuali karena ada hajat. Jadi kalau antum duduk di musala nggak ada hajat, nggak boleh keluar. Itu dilarang. Dianggap berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW. An Abi Asy-Sya'tha'i qala kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Faqala Abu Hurairah amma hadha faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sya'tha, dia berkata, kami sedang duduk-duduk bersama Abu Hurairah di dalam masjid. Lalu muadzin mengumandangkan adzan. Kemudian di dalam masjid itu berdirilah seorang laki-laki yang hendak keluar dari masjid. Dia berjalan, dia berjalan orang ini. Nah, Abu Hurairah memperhatikannya, melihat kemana arahnya orang ini, sampai orang tersebut keluar dari masjid. Lalu Abu Hurairah berkata kepada orang-orang di depannya, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Ketahuilah orang ini telah mendurhakai Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu perhatiannya para sahabat ini dalam memperbaiki amal, dan begitu perhatiannya mereka terhadap suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mereka langsung menegurnya, nggak basa-basi, nggak basa-basi. Mereka langsung tegur. Artinya langsung dijelaskan kepada umat, jangan sampai kalian contohin orang ini nih. Ini sudah durhaka kepada Abul Qasim. Di situ juga terdapat faedah lain, boleh menggibahi orang yang apabila orang tersebut sikap dan ucapannya mempengaruhi orang lain kepada perbuatan buruk. Waktu itu Abu Hurairah berkata kepada orangnya langsung atau kepada jamaahnya? Itu ghibah enggak? Ghibah. Tapi itu yang dibolehkan. Karena orang tadi melakukan sebuah kesalahan yang kalau tidak diingkari saat itu juga
Orang-orang akan mengikutinya. Kayak Abu Hurairah mengingkar. Iya benar, mata anaknya udah mulai rabun. Mau masuk umur 40 kayak. Iya. Kemarin-kemarin enggak begini. Atau terlalu banyak pikiran. Taib. Poin ke-12. Adzan dan iqamah bagi salat yang tertinggal. Oke. Sekarang ceritanya kita ketinggalan jamaah atau ketiduran dengan adzan. Orang yang tertidur atau lupa dari sholatnya disyariatkan juga adzan dan iqamah. Disuruh adzan dan iqamah, kecuali kita sudah dengar adzan. 5 rawahu Abu Dawud fi qissati naumin Nabi SAW wa ashabihi an salatil fajri fi safar. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan fa'adzana wa aqama. Dasar hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang kisah tidurnya Nabi SAW dan para sahabat hingga terlambat sholat subuh ketika mereka sedang mengadakan safar. Lalu Nabi SAW memerintahkan Bilal agar dia adzan, kemudian iqamah. Ya. Waktu itu mereka sedang apa nih? Safar. Tidur malam hari mungkin capek apa? Begitu bangun udah lewat awal waktu fajar itu. Maka Bilal pun disuruh adzan. Jika solat yang terlalaikan lebih dari satu solat, maka hendaklah orang yang bersangkutan adzan sekali dan iqamat untuk masing-masing solat. Misal dia tidur nih dari subuh, zuhur, asar. Berapa solat? 3. Maka dia adzan sekali, qomatnya berapa kali? 3 kali. Jelas? Dari Abi Mas'ud, dia mengatakan, innal musyrikina syaghalu Rasulullah SAW an 4 salawatin yawmal khandaqi hatta dhahaba minal layli ma syaa Allah fa'amara Bilalan fa'adzana thumma aqama فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menuturkan, sesungguhnya kaum musyrikin menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 4 salat sekaligus. Kapan? Ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Perhatikan ya, berapa sholat yang dilalaikannya? Ya. Sehingga berlalulah malam sesuai yang Allah kehendaki. Artinya masuk waktu malam. Maka Rasulullah menyuruh Bilal untuk melakukan satu adzan, kemudian qomat waktu sholat zuhur, qomat untuk sholat asar, qomat untuk sholat maghrib, dan qomat untuk sholat isya. Dan ini saat-saat yang sangat genting. Mereka tidak tertidur ini. Mereka sibuk diserang oleh orang kafir. Seharian diserang, bayangkan. Ya. Dari sebelah sana, dari bawah
ada Yahudi, sebelah sana ada musyrikin. Ya. Maka di saat itu para sahabat sibuk. Dalam riwayat yang lain Rasulullah melaknat Yahudi. Ya. Mala Allahu buyutahum wa kuburahum an-nara. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan tempat kediaman mereka dengan api. Alasannya mereka telah menyibukkan kita dari sholat asar. Iya, itu ada pembahasannya di sholatul wusta. Itu menunjukkan bahwa waktu itu Rasulullah SAW tidak bisa sholat karena perang didahulukan sebelum sholat. Jadi begini, kalau kita lagi sholat nih, pecahlah peperangan, gitu. Apa yang kita lakukan? Lanjutkan sholat tanpa ruku, tanpa sujud, sambil perang. Kalau memang nyawa kita terancam. Tapi kalau perang lebih duluan daripada masuk waktu sholat, maka sholat ini ditunda. Ditunda sampai kapan? Sampai ada rasa aman. Jelas? Kalau berjaga-jaga dan belum terjadi peperangan tapi akan terjadi, maka lakukan sholatul khauf, dan caranya banyak sekali dalam kitab ini nanti. Ada berapa cara disebutkan. Nah, waktu itu Rasulullah SAW benar-benar sibuk dengan ancaman-ancaman orang musyrik dan juga Yahudi. Tahu antum waktu itu jumlah tentara orang kafir berapa? Yang dari Mekah aja 10.000. Dan 10.000 itu mendominasi seluruh penduduk Madinah. Artinya lebih banyak dari penduduk Madinah. Karena waktu itu kan penduduk tidak sebanyak sekarang. Jadi kalau penduduk Madinah aja masih lebih banyak tentara orang musyrik, apalagi pasukan kaum muslimin. Karena hitungan lebih banyak tadi itu terhitung dari mujahidnya, ibu-ibu, anak-anak, yang tua dan seterusnya. Dan itu tentu kondisi yang sangat menakutkan. Maka tidak bisa sholat. Mereka berperang sampai pada akhirnya musuh mundur. Nah, di sini terdapat faedah disyariatkannya sholat, disyariatkannya adzan untuk sholat-sholat yang tertinggal. Kalau sholatnya satu, ya adzan dan iqamah sekali, masih bisa sekali. Kalau sholatnya lebih dari satu, adzannya sekali, lalu iqamahnya sebanyak sholat yang dilalaikan atau yang tidak bisa dikerjakan karena ada uzur atau karena darurat. Poin ke-13. Tadi hukumnya apa Ustaz? Kalau dia kan kebanyakan orang maaf Mas, kadang-kadang dia nggak ajan dan tidak qomat, yang ganti aja yang dia tinggalkan. Langsung qomat. Dia beristighfar, kata Syekh bin Baz. Hendaklah dia bertaubat, karena kata Syekh bin Baz itu kewajiban. Jadi sholatnya sah. Dituliskan di sini kan disyariatkan ya berarti, tapi sebenarnya diwajibkan ya. Wajib kifayah. Wajib apa? Kifayah. Kalau wajib kifayah, antum bangun tidur dengar adzan enggak? Enggak kan? Iya bangun tidur. Enggak tahu. Iya kadang udah selesai. Orang udah selesai. Jelas?
Makanya qomat itu wajib. Qomat itu apa? Wajib. Nah, ada lagi? Mungkin ada yang bertanya? Kalau misalkan kita sholat sendiri nih, sudah azan, itu harus tetap iqomah tanpa azan lagi. Kita dengar azan. Iya, qomat. Qomat sendiri. Ada lagi? Tadi mau dari masjid, jelasnya meninggalkan untuk sholat berjamaah apa sekedar keluar kemudian masuk lagi? Sekedar keluar kemudian masuk lagi pun tidak boleh. Yang tadi kasus tadi. Iya, karena orang tadi tidak meninggalkan sholat berjamaah, Sekedar keluar. sekedar keluar. Jadi selesai adzan keluar tanpa hajat. Ya lain halnya kalau dia keluar ke toilet. Kalau sudah adzan atau di dalam aja, ngapain keluar? Masih mau ngopi lah gitu. Kalau udah masuk ke dalam. Nah, ada lagi. Itu dalam setiap yang ketinggal 3 atau 4 sholat, masing-masing iqomah kan ada 3 atau 4 kalau ketinggal. Sholatnya dilakukan semuanya Iya. sesuai dengan ambil 4 rakaat, 3 Iya. rakaat. Sesuai dengan itu. Selesai sholat zuhur, salam, Qomat lagi. qomat lagi untuk asar. Seperti itu seterusnya. Ya, karena ada orang lupanya keterlaluan. Bangun, dia lagi asyik ngobrol. Ternyata sholat zuhur belum, asar belum. Maghrib baru ingat. Iya, tadi ana belum zuhur, belum asar. Ya mungkin dia lagi galau mungkin. Lagi galau dari lagi mikirin apa. Ada lagi? Kalau tidak ada lanjut ya. Syarat-syarat sahnya adzan. Nomor 13. Poin 13. Ada beberapa persyaratan yang ditetapkan bagi ini sah salat ini. Bukan adzan. Bukan apa? Adzan. Berarti kita masih pembahasan tentang salat. Pakai adzan dulu deh. Adzan dulu. Masih ada yang bertanya enggak tentang adzan ini? Ya, adzan itu keutamanya banyak. Kalau kita masuk masjid telat nih, jadi di masjid itu belum ada yang azan, tapi waktunya udah berjalan kurang lebih 30 menit, itu kita perlu azan juga. Adzan. Atau tetap pakai mikrofon keluar? Iya, adzan mikrofon keluar. Adzan. Sebagaimana biasanya kan di masjid itu kan harus ada adzan. Mikrofon. Memang adzan itu untuk apa? Siapa tahu orang sekitar situ memang terbiasa bukan lihat waktu tapi dengar adzan. Karena dia lihat kayaknya waktu sekarang mulai 12:30 nih, ngomong gitu kan kadang. Kan waktu itu berubah-berubah kan. Nah, Kalau ada kejadian seperti itu kan, saya udah sholat nih, kemudian setengah jam kemudian baru azan di masjid, apakah saya wajib? enggak, kecuali adzan itu kasusnya seperti ini, nggak perlu ulangi sholat karena itu sholat pada waktunya, ya kan? Ya tapi kan saya sendiri kan, maksudnya. Nggak masalah. Tapi kalau antum ada di masjid sholat sendiri tadi, adzan, antum ada di situ, kemudian iqomah, antum harus sholat ikut bersama jemaah. Karena antum ada di situ, kecuali antum sholat di rumah ya. Saya sebelah masjid. Nah kan antum tidak di dalam masjid, kan sebelah masjid. Beda kan sebelah dengan dua belah, ya kan? Itu aja udah beda ya nggak? Apalagi beda masjid. Kalau rumah antum masuk dalam bagian masjid, antum tidak bisa punya anak. Karena boleh tidur sama istri dalam masjid.
Ya. Dan itu juga bantahan terhadap sebagian orang yang mengklaim bahwa hotel yang ada di Masjidil Haram itu dianggap bagian dari masjid. Kalau itu dianggap bagian dari masjid, orang yang nginap di hotel tidak boleh dia tidur sama istrinya. Karena boleh tidur sama istri dalam masjid. Nah, ini termasuk di Sawangan. Dulu ada masjid begini sama. Nah, oleh suami istri tinggalnya. Di mana? Merbotnya. Di mana? Di dalam masjid. Iya, di sekitar masjid. Kamar mandi, wudhu, ya satu aungan. Ya dilihat hubungannya dengan tembok masjid. Satu tembok. Tidak di dalam tembok masjid apa di luar? Dalam tembok. Satu bangunan. Iya. Tetapi dia dibedakan kan bangunannya, bukan masjid. Enggak, jadi satu begini. Dia di atas, masjid di bawah. Iya. Dan kalau sudah dipisah oleh tembok di atas tidak masalah. Di atas dianggap masjidnya. Karena ada di saat ini seperti basement di anu itu kan satu bangunan. Ya, kayak gini nih. Ini satu bangunan nih. Belakang kan kamar mandi. Kamar mandi bisa ada kamar mandi. Iya, kamar dia tadi itu dipisahkan dari ruangan masjid atau dalam ruangan masjid. Karena definisi masjid itu yang dikelilingi oleh tembok. Iya. Di luarnya bukan masjid. Makanya khilaf para ulama tentang kuburan di halaman masjid. Gitu. Khilafnya kuburan di halaman masjid. Yang disepakati itu kuburan dalam masjid tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, tapi di bagian dalam tembok. Karena ulama berbeda pandang tentang apa definisi masjid. Ada yang mengatakan semua tanah yang diwakafkan atas nama masjid itu dianggap masjid. Ada yang berpendapat dianggap masjid itu yang bagian dalam tembok masjid. Dan saya kira ini yang lebih dekat kepada kebenaran, yang berada di dalam tembok masjid. Ini memang nih, depan Iya. ada kuburan. Depannya ada kuburan. Nah. Itu yang dikhilafkan oleh para ulama. Apakah boleh sholat di masjid yang ada kuburan di depannya, tapi di luar tembok ruangan masjid? Tapi lebih condong kemana kan? Ya, kalau untuk masalah kuburan, ana lebih condong meninggalkannya. Lebih condong meninggalkannya. Boleh nggak ada pilihan? Kecuali ada pilihan. Kecuali tidak ada pilihan. Makanya ulama berbeda pandang tentang masalah ini. Makanya kalau di Masjidil Haram itu musola hotel itu dianggap sebagai masjid, maka hotel itu jadi masjid. Ya. Maka oleh karena itu Masjidil Haram itu yang ada dalam ruangan tembok yang dibatasi oleh pendiri masjid itu. Maka kalau antum pergi umroh nanti, jangan banyakin sholat di pelataran. Iya. Selama masih bisa masuk ke dalam dulu. Entah ke dalamnya bagian tengah, bagian atas. Yang penting dalam tembok masjid. Anak udah tanya langsung ke Ustadz Abdul Hakim waktu itu. Karena kan masih samar juga kalau dianggap di kamar hotel itu termasuk bagian masjid. Tapi apakah sholat di hotel sah? Sah, mengikuti imam yang ada di dalam masjid. Tapi permasalahannya adalah apakah orang yang sengaja sholat di dalam hotel padahal dia mampu pergi ke Masjidil Haram, dia mendapatkan pahala yang 100.000 kali lipat itu atau tidak? Nah itu dia. Maka kata Ustaz Abdul Hakim, untuk terlepas dari kesamaran ini, antum turun masuk ke dalam masjid. Tapi anehnya udah turun dari hotel, sholat di pelataran. Ini masalahnya itu. Iya. Kalau kita tidak dapat karena dihalangi askar atau bagian dalamnya penuh, tetap dapat 100.000 tadi, karena kita bukan sengaja mau sholat di situ. Jelas ini? Iya. Ada lagi?
Biar kita lanjut nih. Syarat sahnya sholat di sini hanya disebut berapa ini syarat? 4. Hanya disebut 6. Syarat sahnya sholat di sini hanya disebut berapa? 6. Bahkan niatnya ditaruh di poin ke-6. Syarat sahnya sholat itu, kalau salah ada 9. Ada berapa? 9. Pertama, Muslim, Islam pertama. Karena ada orang kafir yang sholat juga. Bisa. Atau orang kafir yang sholat ikut-ikutan orang Islam. Ya, maka batal sholatnya karena dia belum masuk Islam. Yang kedua, balik tidak masuk syarat sah, dia masuk syarat wajib. Yang kedua, berakal alias tidak gila dan tidak mabok. Makanya kalau orang lagi mabok jangan dipaksain pergi sholat, sholatnya tidak sah. Atau ada orang pikun sekali yang tua, maka jangan antum paksain orang tua antum sholat, karena pikunnya udah hilang akal. Yang ketiga, tamyiz. Apa tamyiz? Bisa membedakan yang benar dan yang salah. Udah tahu cara wudhu yang bagus, tahu arahan imam meluruskan shaf. Kalau anak-anak belum bisa membedakan yang benar dan yang salah, wudhunya aja masih amburadul, maka sholatnya tidak sah. Tapi dia dilatih bolehlah. Namun jangan disuruh berdiri di tengah shaf kaum orang-orang yang lagi sholat, karena dia termasuk membuat teranggang shaf. Keberadaan dia di shaf itu tidak menyambung shaf, karena sholatnya tidak sah. Ya, makanya keliru bapak-bapak ikhwan fillah jazakumullah memasukkan anak di tengah shaf. Kalau mau di pinggir aja, di pinggir sambil melatihnya. Yang berapa nih? Yang keempat, masuk waktu. Keempat apa? Masuk waktu. Kelima, toharoh. Ntar dulu, kelimanya toharoh dari hadas. Kelima toharoh dari apa? Hadas. Hadas itu apa dulu nih? Suatu kotoran yang tidak terlihat. Hadas itu tidak terlihat. Ada yang bisa dicium, yaitu kentut, tapi tidak terlihat. Ya. Sedangkan kencing yang kita keluarkan itu bukan hadas, itu najis. Itu apa? Najis. Dan sudah dicuci kan, selesai kita buang hajat. Ketika sudah dicuci, yang tersisa apa? Hadas. Nah, hadas ini cucinya caranya ditentukan oleh syariat dengan wudu, atau dengan kalau hadasnya besar mandi junub. Kalau tidak ada air maka tayamum. Ini cara membersihkan hadas. Syarat keenam yaitu membersihkan diri dari najis. Najis itu tidak perlu cara tertentu bersihinnya. Hilangkan warna, bau atau rasanya, hilang sudah najisnya. Bedanya toharoh dari hadas, kita ada caranya. Wudu ada cara nggak? Muka di tangan, telapak tangan dicuci, kemudian kumur-kumur dan istinsyak, mencuci wajah, kan begitu. Najis enggak? Najis yang penting hilang rasa, bau dan warnanya, udah hilang sudah suci. Kemudian ke berapa? Ke 8 ya? 7, menghadap kiblat.
tujuh menghadap kiblat. Ini asal usulnya harus menghadap kiblat. Kecuali kalau kita tidak sanggup mencari kiblat. Misalnya mati lampu dari Bali sampai Jakarta, tidak ada sinyal, cari kiblat tidak tahu. Pakai kompas juga tidak ada. Mendung, sholatnya sholat zuhur. Akhirnya sholat menghadap mana? Ke timur, ke selatan, ke utara. Nggak tahu dia. Sah nggak sholatnya? Sah. Atau kondisi kedua, kita di atas kendaraan yang kita tidak bisa mencari kiblat. Namun kalau masih bisa menghadap kiblat di atas kendaraan itu, hadap kiblat tuh. Walaupun pesawat menghadap ke timur. Misalnya pesawat. Misalnya pesawat Saudi Airlines. Pesawat Saudi Airlines itu dia pesawat yang ada musolahnya, dan nanti diarahkan kalau lagi menghadap ke Indonesia kiblatnya ke sini ya. Kalau menghadap ke Saudi ya kiblatnya mengikuti kepalanya. Tapi ada pesawat antara Mekah dan Indonesia dan Mekah ini yang tidak ada musolahnya. Ya ada banyak pesawat yang tidak ada musolah. Kalau seperti itu kondisinya, maka dan kita tidak bisa menghadap kiblat, mau sholat di bawah juga dilarang oleh pramugari. Nanti lagi sholat dicolek lagi sama pramugarinya, tidak khusyuk lagi nanti. Anda sholat di kiblat menghadap ke arah pesawat. Oke? Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga, boleh tidak menghadap kiblat. Sakit yang kita tidak bisa bangun dan rumah sakit memberikan tempat tidur permanen, yang mana tempat tidurnya tidak bisa diarahkan ke arah kiblat. Udah sholat hadap mana saja. Jelas. Syarat keberapa nih? 8. Syarat ke-8 yaitu menutup aurat. Menutup apa? Aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Cuman jangan gara-gara itu sholatnya pakai celana pendek. Ya, celana pendek pas lututnya. Dan atasnya pakai handukan. Padahal dia punya jubah. Ke masjid kayak gitu ditertawain sama kucing tetangga. Artinya batasan aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Maka oleh karena itu pakai pakaian yang menutup aurat. Hati-hati teman-teman yang sholat pakai baju oblong, kemudian bagian punggung belakangnya kelihatan waktu sujud. Itu juga tersingkap aurat. Ya mending sujudnya enak dipandang oleh orang belakang. Ternyata bagian dalamnya warnanya ungu padahal dia laki-laki. Jadi masalah itu kan, masalahnya banyak. Kalau ada gambarnya atau tulisannya Nanti dulu itu. Kita bicara aurat dulu. Aurat dulu. Jadi aurat itu harus betul-betul tutup. Bagi wanita auratnya dari tempat tumbuh rambut di jidatnya ini sampai ke sini, dagu. Dari daun telinga, dari pangkal telinga sampai pangkal telinga sebelahnya. Dan harus ditutup bagian dagu bawah. Karena saya lihat sebagian anak-anak juga yang perempuan-perempuan harus kita kasih tahu ya. Ini kalau kelihatan dagunya, sholatnya bisa batal. Karena dia tidak menutup aurat. Wanita itu aurat semua harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Jelas di sini? Para ulama khilaf tentang punggung tangan ini. Apakah dia masuk dalam kategori telapak tangan yang boleh diperlihatkan atau tidak? Jawabannya dalam mazhab
Kalau salah mazhab Syafi'i ini mengatakan bagian dari telapak tangan dan boleh diperlihatkan. Tapi yang sering salah dari wanita menutup aurat itu adalah bagian dagunya diperlihat. Kan yang boleh dilihat itu diperlihatkan wajah. Namanya wajah, ada definisi. Wajah itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Wajhun. Apa arti wajhun? Disebutkan dalam kitab-kitab kamus bahasa Arab, yaitu setiap yang terlihat ketika dipandang dari depan. Sekarang bisa terlihat nggak dagu saya kalau antum pandang dari depan? Berarti dia bukan wajah. Berarti harus ditutup. Karena yang boleh diperlihatkan bagi wanita wajah segini nih. Makanya jilbab orang-orang Arab, wanita-wanita Arab yang tidak pakai cadar tuh begini kan? Begini kan jilbabnya. Nah kalau sudah begini jilbab orang Arab berarti terpengaruh dengan orang Indonesia. Ya. Sudah berapa tadi? 8. Yang ke-9. Nah ingat, aurat perempuan juga kaki, kaos kaki dipakai. Ya, kalau kelihatan kaki waktu sholat batal sholatnya. Ya. Tapi ada yang berkata, kok aneh Pak Ustaz? Kaki disuruh tutup, wajah tidak ditutup. Boleh dibuka. Padahal yang menarik wajah apa kaki? Wajah. Waktu antum lihat istri antum dulu lihat kaki apa wajah? Wajah. Karena kalau kita lihat kaki istri kita belum cuci kaki, tidak enak juga. Tapi begitulah agama Islam. Dia tidak menggunakan logika untuk menetapkan sebuah hukum, kecuali yang diizinkan oleh syariat logika tersebut. Ketika sudah tidak bisa dimainkan logika di situ, maka kita kembali kepada sami'na wa ata'na. Udah selesai. Ya. Itu ringkasan syarat sholat. Berapa tadi? 9 dong. Yang 9, yang baru 8 kan? Yang ke-9-nya niat. Seharusnya niat ditaruh di awal kan? Tapi di kitab ini niatnya diletakkan terakhir. Oke, ringkasan aja. Ada yang mau bertanya enggak? Yang tadi Ustaz, Apa itu? yang kalau kita ini laki-laki pakai baju, misalkan sekarang zaman kampanye ya, untuk disangka. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Tapi kalau dia pakai yang bernyawa dan dilihat orang, ternyata amin di depan kita nih. Nah, ini jadi masalah tuh. Atau sebelahnya ada Ganjar, sebelahnya tadi ada Gemoy misalnya. Terbaca lah itu. Atau ada caleg-caleg lainnya. Maka makruh orang yang pakai baju itu. Jangan dibawa ke masjid. Jangan dibawa ke masjid. Karena masih ada pakaian yang lain. Ya, masih ada pakaian yang lain. Atau dia sekalian mau kampanye kayak ini masjid. Ya. Misalkan dia pegawai toko, ada namanya tokonya kan, apa? Di belakang. Ya kalau mengganggu orang tetap dia makruh. Tetap dia makruh. Naam, ada lagi? Hukum maka pakaian bagus di masjid itu wajib atau Hukum pakaian bagus di masjid. masuk masjid dulu? Masuk masjid. Hukumnya dianjurkan. Iya, dianjurkan. Dan pakaian bagus itu tidak menunjukkan kesombongan. Kapan pakaian bagus itu menghinakan pemiliknya? Ketika pakaian itu menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah. Tapi kalau dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk syukur dia kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka itu dianjurkan. Dianjurkan. Pakai wangi-wangian, pakai baju bagus, ya, dan tubuh juga udah bagus karena dia fitness terus misalnya gitu. Boleh gak fitness? Boleh. Dan antum perbagus badan untuk menampakkan kenikmatan Allah, itu juga tidak masalah. Asalkan jangan setiap selesai gym pakai you can see terus, dilihatkan ototnya terus, kayak aneh aja ya.
Ya, mentang-mentang kita zero packs dia six packs gitu, bikin malu aja. Ini biasa aja dengan tubuh gitu. Tapi jangan juga kita membuli mereka, mengatakan tidak ada pekerjaan. Siapa tahu dia memang jaga diri gitu kan, jaga olahraga. Tapi kalau tujuan dia pakai bagus, penampilan bagus untuk menampakkan nikmat Allah, masuk dalam sabda Nabi SAW kepada Abul Ahwas Al-Jusamiyi. Ada seorang sahabat kaya, punya onta, punya kambing, tapi pakai compang-camping. Nabi bertanya, halaka min mal? Apakah kau punya harta? Naam ya Rasulullah, aku punya harta. Min ayil mal? Hartamu bagaimana? Kata Rasulullah, kata dia, minan naqati wasyad. Aku punya onta dan punya kambing. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbu an yura athar ni'matihi alaika. Ya. Sungguhnya Allah suka nikmat yang dia berikan kepadamu diperlihatkan. Artinya jangan pakai pakaian yang tidak bagus. Kalau punya duit beli bagus, ya bagus. Ya. Kalau tidak punya duit jangan kredit riba. Ya, artinya kalau kita tidak punya apa, tidak bisa membeli, udah sabar aja dulu. Tapi kalau bagus bisa dibeli, beli. Jelas? Oke. Ada lagi. Dan itu termasuk dalam sabda Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah indah, menyukai keindahan. Di sini ada dua keindahan. Pertama keindahan Allah, kedua keindahan yang disukai Allah. Keindahan Allah sudah kita pernah bahas, yaitu keindahan nama, keindahan sifat, keindahan perbuatan, keindahan zat. Kemudian keindahan yang disukai Allah ada dua, kata Ibnu Qayyim. Keindahan zahir, yaitu seperti pakaian bagus tadi. Kemudian keindahan batin, yaitu ketakwaan dan rasa syukur. Nah itu yang kita catat. Baik, ada lagi. Antum mau nanya? Atau antum lagi ngantuk? Ya. Atau sama-sama ngantuk kita semua? Opik ada yang ditanyakan? Hah? Ana yang bertanya. Ana yang bertanya. Biar naik kelas. Sebutkan syarat sah sholat. Siapa yang jawab? Ini penting dihafal. Ya, nanti kalau antum mau lebih mudah hafalnya lagi, kan ada buku tafsiran, buku yang dibagi-bagi, yang di sebagiannya bahas tafsir, sebagian rukun Islam, sebagian bahas masalah ibadah. Ada kitabnya yang sudah diterjemahkan, tafsir yang muyassar itu, yang warna putih kalau salah terjemahan. Nah, syarat yang saya sebutkan tadi ada di situ. Dan sudah antum catat. Apa saja? Ada berapa? Muslim. Nyontek. Kan mau naik kelas. Berakal. Tamyiz. Masuk waktu sholat. Iya. Najis terus. Iya. Dan terakhir niat. Ahsan. Nah, itu dia. Iya. Naik kelas antum, mau kelas berapa ya? Ada lagi yang bisa menyebutkan syarat sah sholat. Ini penting, akhi. Penting syarat sah sholat. Ibu-ibu ada nggak? Atau istri ustadz mau jawab? Ada yang menghafal 9 syarat.
Yang pertama apa tadi? Muslim. Terus berakal. Balik enggak? Balik itu masuk dalam syarat wajib. Berakal terus tamyiz, terus masuk waktu, terus toharo dari apa dulu nih? Hadas, terus dari najis, terus menghadap kiblat, terus nutup aurat, terus niat. Ahsan. Kenapa dia terakhir? Seharusnya kan di awal. Ya karena di kitab ini bagian ke-6-nya disebut niat. Di kitab Al-Wajiz kan ke-6 niat kan? Iya, niat ke-6. Disebutkan hanya 6 kan syarat di sini. Rukunnya juga. Oke. Ada lagi yang hafal. Pokoknya kita harus punya peningkatan ilmu. Kalau enggak kita enggak tingkat-tingkat. Iya. Antum. Muslim berakal, Tamyiz. bersuci dari hadas. Masuk waktu dulu dong. Muslim berakal, tamyiz. Tamyiz. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Menghadap kiblat. Iya. Menutup aurat. Iya. Iya. Ahsan tuh Masya. Syafiq, jangan pergi dulu, duduk situ. Ente belum disuruh. Duduk. Bisa dihafal? Hafal Syafiq. Masya Allah. Ada lagi? Antum, Dede, bisa? Dede Pak Ade, Dede. Muslim. Iya. Tamyiz. Masuk waktu. Iya. Toharo hadas. Iya. Membersihkan najis. Iya. Najis. Menghadap kiblat. Iya. Menutup aurat. Iya. Niat. Niat. Ahsan. Masya Allah. Cukup Bang Ramadan. Antum. Muslim. Iya. Akal. Nah, tamyiz. Masuk waktu. Iya. Toharo. Tahara dari apa? Iya, terus. Dari najis. Iya, terus. Aurat. Naam. Menghadap kiblat. Iya, terus. Niat. Udah. Nomor 4 masuk waktu tadi. Supaya ndak anak aja yang ditanya, antum yang ditanya. Antum yang paling belakang. Jangan nundukin pandangan. Antum. Kan yang paling muda udah, yang paling belakang. Muslim berakal. Iya. Tamyiz. Masuk waktu dulu. Toharo tadi apa? Dari terus bersih dari najis dulu dong. Bersih dari najis, menghadap kiblat. Terus? Masuk waktu ya. Udah. Menutup. Aurat. Terus terakhir niat. Ahsan, masya Allah. Bang Daus. Bang Daus. Iya kan dia duduk paling belakang. Muslim Iya. berakal, Terus. tamyiz. Iya. Toharo. Masuk. Sewaktu. Bersih dari hadas besar dengan sekian. Terus bersih dari najis. Oke. Menghadap kiblat. Terus. Menutup aurat. Iya. Iya. Niat. Ahsan. Berarti masih boleh masuk toko ya. Ayo Bang Opik. Muslim. Berakal. Tamyiz. Masuk waktu. Membersihkan hadas, Oke. membersihkan najis, Iya. menghadap kiblat, Iya. menutup aurat, niat. Ahsan. Masya Allah. Cukup ya. Cukup. Barakallahu fikum.
Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan semoga Allah memberikan nilai pahala atas waktu yang sedikit ini. Semoga ngantuk kita diganti dengan pahala yang lebih baik. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.